Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita jumpa kembali di program Sermon Today. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Perikopnya adalah Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16, kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Sermon Today hari ini akan membahas, benarkah Allah adalah kasih? Berbicara tentang Allah, maka yang ada di dalam pikiran kita yakni Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal. Konsep Allah Tritunggal merupakan suatu ajaran ketuhanan yang sangat unik dan sekaligus menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kita baca Alkitab, akan kita temukan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar konsep Allah Tritunggal. Namun demikian, ajaran Tritunggal tetap saja menjadi misteri karena akal kita tidak akan mampu menelahnya. Banyak orang berpendapat doktrin Allah Tritunggal ajaran yang tidak masuk di akal, tetapi sesungguhnya doktrin ajaran Allah Tritunggal ajaran yang melebihi akal manusia. Ajaran Tritunggal tidak dimiliki oleh agama lain selain ajaran kekristenan. Ajaran konsep ketuhanan beberapa agama yang kita kenal, ada yang namanya monoteisme, yaitu percaya hanya satu pribadi Allah, yaitu Allah Tunggal. Ada juga yang politeisme, yaitu percaya banyak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebatas apa yang Allah nyatakan tentang dirinya dalam Alkitab, Allah Tritunggal adalah satu Allah, tiga pribadi. Tiga pribadi ini berbeda, yang sama kekalnya, sederajat dan bersatu tanpa terpisahkan dalam satu hakikat. Ajaran doktrin Allah Tritunggal adalah ajaran yang paling sentral dan hakiki di dalam iman kekristenan. Jika ada ajaran kekristenan yang mengajarkan tentang Tritunggal, yakni satu Allah, tiga pribadi, namun pribadi itu tidak sama kekalnya, tidak ada pribadi yang kekal dan ada yang tidak kekal, dan tidak sederajat, ada Allah, pribadi Allah yang satu lebih tinggi dari yang lain dan dapat dipisah-pisahkan. Ajaran tersebut bukanlah ajaran kekristenan yang alkitabiah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, tema yang kita mau renungkan hari ini, saya beri judul, benarkah Allah itu kasih? Sebelum sampai pada bukti apakah benar Allah adalah kasih, yang perlu kita pahami pertama, sifat Allah itu sendiri. Menurut Allah yang dinyatakan dalam firman Allah, sifat Allah itu kita bagi, yakni sifat Allah yang unik dan sifat Allah yang moral. Sifat Allah yang unik, Allah itu maha hadir, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tinggi, Allah itu kekal, Allah tidak berubah, Allah itu sempurna dan kudus. Sifat Allah yang moral bisa kita kategorikan
Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu penyayang dan pengasih, Allah itu berbelas kasihan, kemudian Allah itu sabar dan lambat marah. Allah adalah kebenaran, karena memang roh kebenaran itu ialah Roh Kudus. Allah itu juga Allah yang setia, Allah yang adil. Artinya Allah menopang tatanan moral semesta alam, dan dalam perlakuannya terhadap umat, ia bersikap benar dan tidak berdosa. Memahami doktrin kasih Allah bukanlah sesuatu yang gampang. Namun Profesor D. Carson, seorang teolog Perjanjian Baru, telah melakukan studi Alkitab tentang kasih Allah, di mana dia menyebutkan ada 5 aspek kasih Allah. Sekali lagi, 5 aspek kasih Allah. Namun dari 5 aspek kasih Allah itu, kita akan bahas hanya satu sebagai kasih Trinitarian, untuk membuktikan Allah adalah kasih. Apa aspek kasih? Yang pertama, yaitu kasih Allah dalam kategori kasih yang Trinitarian. Kita dapat baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 20, di mana Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Jadi kasih yang antara Trinitarian, kasih antar pribadi Allah. Bapa mengasihi anak sama seperti anak mengasihi Bapa, dan sama seperti mengasihi Roh Kudus. Mengasihi Bapa dan mengasihi anak. Kasih intra Trinitarian, yaitu kasih antar pribadi Allah, merupakan suatu kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada cacatnya, kasih yang mutualistik, yang setara, kasih yang sudah ada sejak kekekalan. Dan itulah sebabnya Allah yang mengasihi, yang secara intra-Trinitarian itu, yang menyatakan dalam Alkitab, dalam suatu deklarasi yang singkat dan sangat luar biasa dan spektakuler, mendeklarasikan Allah adalah kasih. Kenapa deklarasi Allah adalah kasih merupakan suatu deklarasi yang super spektakuler dan melampaui proporsi teologis dari semua agama manapun, dari semua pandangan teologis dan filsafat mengenai konsep ketuhanan. Berbicara tentang Allah adalah kasih, di mana kasih itu merupakan atributnya yang pada sifatnya, pada dirinya sendiri, pada naturnya sendiri, Allah adalah kasih. Bicara tentang kasih, dibutuhkan adanya suatu relasi atau hubungan dengan diri sendiri dan dengan relasi di luar dirinya sendiri. Kasih Allah yang hanya berkorelasi dengan dirinya atau yang berelasi dengan dirinya merupakan kasih yang tidak masuk di akal atau kasih yang irasional. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu di jagat raya ini, Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, telah ada di dalam kekekalan. Allah yang monoteisme atau Allah yang hanya satu pribadi atau tunggal, maka Allah hanya mengasihi dirinya sendiri di dalam kekekalan, karena segala sesuatu yang belum diciptakan. Artinya tidak mungkin Allah yang pribadi tunggal itu mengasihi ciptaan yang belum diciptakan selain dirinya sendiri. Jika Allah hanya mengasihi dirinya sendiri, menjadikan kasih Allah yang tidak masuk di akal. Ajaran tentang Allah adalah kasih bagi penganut ajaran Allah yang tunggal, yang unitarian, menjadi kasih Allah yang tidak masuk di akal, yaitu di mana Allah hanya mengasihi dirinya karena belum ada
makhluk yang lain selain dirinya sendiri. Allah adalah kasih dalam ajaran Allah Tritunggal, yakni kasih antara pribadi Allah menjadi ajaran yang sangat rasional, di mana Allah dalam kekekalan sebelum menciptakan segala sesuatu telah menyatakan kasih-Nya antara Bapa kepada Anak, Anak kepada Roh Kudus, Bapa kepada Roh Kudus, Roh Kudus kepada Anak. Kasih Allah antar pribadi Allah telah terjadi dan terjalin sejak kekekalan itu, sehingga kasih itu adalah kasih yang kekal sebagaimana Allah itu sendiri. Hal inilah yang menjadi bukti kebenaran jikalau Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari renungan ini dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, telah menjalin kasih sebelum diadakan penciptaan yang lain, sehingga kasih Allah di antar pribadi Allah adalah betul-betul kasih, sehingga Allah itu adalah kasih. Sedangkan Allah yang hanya pribadi tunggal tidak bisa mengasihi dirinya sendiri karena dibutuhkan relasi hubungan kasih itu. Demikian renungan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan di hari ini atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu yang begitu baik dan kekal adanya bersama dengan Engkau, boleh kami nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang Tuhan telah pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.